Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu tepat dipersilakan untuk digunakan menyampaikan materi kajiannya. Tafadhol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah fikih ini untuk menambah pemahaman kita, kenapa kok dari zaman Nabi cuma ada Quran Sunnah, kok sampai sekarang malah nambah, ada ijma, ada qiyas dan seterusnya gitu ya. Itu misalnya kenapa kok dalilnya nambah. Terus di masa Nabi nggak ada mazhab, kenapa sekarang ada mazhab misalnya ya. Jadi kalau kita baca sejarahnya kita akan paham. Nah, ini nanti dibagi menjadi 7, mulai dari muqaddimahnya ya, nanti di sini yang akan kita bahas, baru kemudian kondisi bahasa Arab di masa Rasul, lalu di masa Khulafaur Rasyidin, di masa akhir sampai abad kedua Hijriyah, nanti disinilah muncul mazhab, baru kemudian abad kedua sampai pertengahan ini perluasan mazhabnya, kemudian ketika keruntuhan Baghdad bagaimana kajian fikih di sana dan fikih di zaman sekarang. Itu yaitu poinnya ada 7 ya. Kita bahas poin pertama tentang pengantarnya. Di sini ada 5 poin yang akan kita bahas, mulai dari maknanya. Apa sih tasyri', apa itu syariat? Lalu apa sih kebutuhan kita pada syariat itu? Lalu ada tasyri' langit dan buatan, perbedaannya, dan terakhir fase-fase tasyri' atau syariat Islam. Oke, kita masuk ke poin pertama, apa makna dari tasyri'. Sedikit kita belajar bahasa Arab ya. At-tasyri' masdar syarra'a. Kata tasyri' ini bentuk masdar. Ya, kalau kata orang Kulon bilangnya jeren. Atau kata kitanya kata kerja yang dibendakan. Ya, itu tasyri' dengan ra-nya yang bertasydid syarra'a. Ya, nanti syarra'a yusyarri'u tasyri'. Nah, tasyri' sendiri syarra'a yang 4 kata shin, ro, ain asalnya cuma 3, yaitu syara'a tanpa tasydid. Ya, nanti kalau belajar ilmu shorof kayak gitu ya. Pernah belajar shorof kan? Pecahan kata. Ya, nanti ada syarra'a, ada syara'a. Nah, kata syara'a dari syara'a tanpa tasydid. Nah, syara'a itulah sebenarnya diambil dari situlah muncul kata syariat atau syariah. Apa itu syariat atau syariah? Syariat itu menurut bahasa punya 2 arti. Ya, syariat menurut bahasa punya 2 arti. Pertama, artinya adalah at-thariqatul mustaqimah. Apa itu syariat? Jalan yang lurus. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta dipandu kepada jalan syariat. Karena itulah jalan yang lurus. Mana dalilnya? Ada di Quran surat Al-Jathiyah ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin. Tuh, ada kata-kata syariat di situ. Minal amri fattabi'ha. Kemudian Allah jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat, mengikuti jalan yang lurus. Ya, mengikuti aturan dari agama, maka ikutilah syariat jalan yang lurus itu. Itu arti pertama, syariat adalah jalan yang lurus. Yang kedua, nah, karena bicaranya orang Arab, kebutuhan mereka adalah kebutuhan yang paling vital, air. Jazirah Arab itu nggak ada sungai, sehingga kalau dikatakan air itu sudah kebutuhan nomor 1. Karena itu syariat juga berarti mauridul ma al-jari alladzi yuqsadu lisyurbi. Syariat adalah sumber air yang mengalir untuk minum, itu syariat. Seperti kalau ada kata-kata di sini syara'atil ibilu, ya, ibil onta itu syariat, bukan ontaknya bersyariat, tapi ontaknya udah sampai di sumber air buat dia minum.
sehingga aman, dia nggak bakal mati kehausan. Saking pentingnya air sehingga tempat air pun, sumber air pun diartikan sebagai syariat, ya, karena syariat itulah sebagai kunci kehidupan. Tsumma utliqa lafdzus syariah fi lisanil fuqaha. Kemudian dua kata tadi, syariat yang berarti jalan yang lurus, yang berarti sumber air buat minum, oleh ulama fikih ya dibelokkan menjadi al-ahkam allati sannahallahu li'ibadih. Menurut ulama fikih, syariat adalah hukum-hukum yang dibuat oleh Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya. Jadi syariat fokusnya ke hukum, makanya jurusan syariat nanti lulusannya SHI, Sarjana Hukum Islam. Ya, kalau jurusan hukum SH saja, sarjana hukum. Tapi jurusan syariat, fakultas syariah, ya lulusannya SHI, ada I-nya, Sarjana Hukum Islam, karena bicara hukum. Terus bedanya apa? Ya kalau sarjana hukum untuk pengadilan-pengadilan negeri dan seterusnya, pengadilan tinggi. Kalau SHI untuk pengadilan agama. Ya, termasuk kampus saya di Libya itu, dia fikihnya perbandingan mazhab dari fakultas syariah. Kenapa Allah membuat hukum untuk hambanya? Liyakunu mu'minin, agar menjadi pribadi-pribadi yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang taat pada hukum. Hukum siapa? Ya hukum Allah. Yang bagaimana? Ya mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah taat hukum. Iman itu apa sih? Nah, maka saya jelaskan sedikit iman di sini. Ya, al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman menurut bahasa adalah percaya. Makanya kalau kita nanti buka Quran yang bahasa Inggris, ya ada the believers, ya. Al-mu'minun, orang beriman disebutnya the believers, orang-orang yang percaya. Dari mana kata-kata iman yang diambil? Dari surat Yusuf ayat 17. Ya, ini ucapan dari anak-anaknya Nabi Yakub ketika membuang salah satu saudaranya Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau wahai ayahku tentu tidak akan percaya kepada kami. Nah, mukmin artinya percaya. Menurut syariat, beriman adalah percaya dengan kerasulan Muhammad. Ini kuncinya, cluenya ini. Ya, jadi kalau ada orang aku beriman tapi nggak yakin dengan kerasulan Muhammad, maka dia belum beriman. Iman adalah percaya dengan kerasulan Muhammad dan percaya dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu sifatnya global, ijmal maupun terperinci atau tafsil. Nah, ditekankan lagi di sini kata-kata percaya maksudnya adalah yakin tanpa ragu, tunduk dan menerima kerasulan Muhammad dan juga semua yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak dijelaskan kata-kata yakin tanpa ragu, maka orang kafir pun dianggap beriman. Karena orang kafir itu sebenarnya sudah ya mengetahui ciri-ciri kerasulan Muhammad seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 146. Ya, mereka ahli kitab Yahudi Nasrani mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak sendiri. Sehingga kata-kata percaya itu ditegaskan oleh para ulama, maksudnya adalah tidak sekedar percaya tapi yakin tanpa ragu, tunduk dan menerima. Oke ya. Jadi kita bicara iman tadi di sini, bahwa ketika Allah membuat hukum-hukum tadi atau syariat yang tujuannya ya agar hambanya menjadi pribadi yang beriman, maksudnya pribadi yang yakin tanpa ragu dengan kerasulan Muhammad, kemudian tunduk dan menerima semua yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, jadi kata-kata percaya kuncinya 4 ini. Yakin tanpa ragu, lalu tunduk dan menerima. Kalau tidak ada kata-kata ini berarti dipertanyakan keimanannya. Ya. Oke. Ini kitabnya saya ambil dari Taisir Syarah Jawharatut Tauhid ya, karangan Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dari Al-Azhar Mesir, halaman 31. Ya, kemudian bicara tentang syariat tadi bukan hanya menjadikan hamba-hamba Allah sebagai pribadi yang beriman, tapi pribadi yang mempraktekkan keimanannya. Karena iman itu bicaranya tentang keyakinan dalam hati saja. Mana prakteknya? Nah, prakteknya disebut amal soleh. Jadi ada iman, keyakinan, lalu ada amal solehnya. Makanya ada kata-kata alladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh inilah yang masuk kajian fikih. Karena fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat tentang perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Inilah penekanan yang kemarin Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, sampaikanlah kabar gembira kepada siapa? 1, orang-orang yang beriman. 2, orang-orang yang berbuat kebajikan. Iman artinya orang yang meyakini kerasulan Muhammad. Berbuat kebajikan artinya orang yang mempraktekkan ilmu fikihnya. Gitu ya. Ini 2 ini. Orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Kalau 2 ini dikerjakan, maka orang ini berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, kenapa kita diminta untuk belajar syariat. Oke, lanjut di sini. Nah, ketika hamba-hamba Allah sudah meyakini kerasulan Muhammad, juga mempraktekkan keyakinannya tadi amal soleh. Untuk apa? Untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Jadi kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan apa? Ya dengan mempraktekkan syariat itu semampu kita. Gitu ya. Ini Ustadz ngomongnya ngasal nih, enggak, saya ada kitabnya nih. Ini aslinya ini kitabnya. Tuh. Ya, tadi ada di halaman 7. Mau pakai yang ini juga nggak apa-apa. Mau pakai yang ini. Ya, nah, makanya biar nggak repot kan saya terjemahin. Jadi nggak apa-apa yang repot saya. Ya, saya terjemahin dari sini gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, hukum-hukum Allah ini disebut syariat. Karena syariat adalah hukum-hukum yang lurus dan jelas, tidak ada penyimpangan aturan, ya, tidak berbelit tujuan akhirnya, seperti jalan yang lurus tadi menurut bahasa. Syariat adalah jalan yang lurus, tidak berbelit dan tidak bengkok, dan syariat seperti sumber mata air yang mengalir. Karena dia dasarnya. Ya, min qibali anha sabilul haya. Air sebagai sumber kehidupan, syariat juga sebagai sumber kehidupan juga. Termasuk wagidzaul uqul, sebagai makanan akal kita. Ya, jadi kita sempat berpikir, oh ternyata ayat Quran itu ini maksudnya, hadis itu ini maksudnya. Ya, sebagaimana sumber air yang mengalir itu sebagai jalan bagi kesehatan tubuh, maka syariat juga sebagai jalan bagi kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga dari makna syariat di atas dipecah lagi tuh. Ya, ustuq syara'a bi makna ansya syariah, bahwa syara'a berarti membuat syariat atau membuat hukum. Ya, contohnya ada kata-kata syara'ad din, artinya ya syariat agama, yaitu membuat kaidah-kaidahnya, menjelaskan aturan-aturannya, memperlihatkan hukum-hukumnya berdasarkan firman Allah di surat Asy-Syura surat 42 ayat 13,
Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a, ini syariat. Allah telah mensyariatkan ya lakum kepada kalian minad din tentang agama ma wassa bihi Nuhan yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kata-kata syariat juga ada di surat Asy-Syura, masih surat 40 dan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka orang-orang kafir mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama? Ya, padahal kita umat Islam tetap aturan agamanya sudah ada dari Allah dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi tasyri' di sini diartikan adalah membuat syariat, menjelaskan hukum-hukumnya dan membuat aturan perundang-undangannya. Atau diartikan bahwa tasyri' ini hanya ada di saat Rasul masih hidup, karena saat itulah Quran dan hadis masih terus ada. Tapi ketika Rasul wafat, maka Quran sudah selesai, hadis pun sudah selesai. Maka disitulah tasyri' proses ya terjadinya hukum Allah itu sudah selesai ketika Rasul wafat. Ya, jadi bicara tasyri' Allah hanya mengizinkan kepada nabinya saja, tidak kepada yang lain. Sehingga dari nabilah nanti ya dari nabilah muncul yang namanya Al-Qur'an ya sebagai wahyu dari Allah, baik lafaz dan artinya. Termasuk dari nabi juga muncul yang namanya hadis Nabi atau as-sunnah. Ya, karena nih dasar tasyri' atau syariat adalah dua wahyu. Satu wahyu yang berupa Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Menurut Syekh An-Namlah ya, Al-Qur'an itu menurut bahasa adalah al-qiraah wal makru. Al-Qur'an menurut bahasa adalah bacaan dan yang dibaca. Jadi bukan pajangan, Al-Quran itu bacaan, jadi harus sering dibaca. Atau al-makru, yang dibaca bukan yang dipajang. Bikin pajangan gede ayat kursi, tempel di mana, tempel dibaca kagak, nempel terbalik lagi. Gak apa-apa, jangan ditutup aja, jadi pajangan dibuka ini. Ini bukan Al-Quran jadi pajangan, dibuka, dibaca ntar sama imam sama kita. Gede banget kan, luar biasa. Makanya Al-Quran dari kata-kata qoro'a, bacaan. Nah, menurut istilah Al-Quran itu punya 8 definisi, itu harus lengkap. Apa itu? Kalamullah, firman Allah. Al-mu'jiz, mengandung mukjizat. Al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bil lafzil arabi, Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi kalau baca Quran pakai teks Latin bukan baca Quran. Misalnya lagi tahlilan kan suka ada tuh bacaan Yasin kan, kadang nggak bisa yang dibaca Latinnya, salah, itu bukan baca Quran. Karena Quran itu harus berbahasa Arab. Ya, kemudian ya al-maktub fil mashaf, ditulis di mushaf Al-Qur'an. Al-muta'abbad bitilawatih, yang membaca dianggap beribadah, dapat pahala. Al-manqul bitawatur, disampaikan secara mutawatir dengan begitu banyak jumlah orang dari setiap generasi. Al-mabdu bi suratil Fatihah, yang dimulai dari Al-Fatihah. Al-maktum bi suratin Nas, diakhiri surat An-Nas. Inilah definisi Al-Quran menurut istilah. Udah hafal belum? Besok ujian ini. Iya, biar jelas apa itu Quran. Nah, jelas Quran firman Allah, mengandung mukjizat, ditulis kepada Nabi Muhammad dengan teks Arab, ditulis di mushaf, yang baca ya mendapatkan pahala, bernilai ibadah, disampaikan secara mutawatir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini arti Al-Quran. Arti bahasanya Al-Quran adalah bacaan dan yang dibaca.
bukan pajangan. Kita Qurannya banyak, pajangan doang. Ngajinya ntar pas bulan puasa. Oke, ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak, Ibu, sepertinya banyak yang kamu nanya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mengenai itu aliran-aliran, apa itu istilahnya, mazhab-mazhab. Kalau nggak salah ada 4 mazhab Pak ya di dunia. Terus ada hadis yang menyatakan bahwa nanti orang Islam itu pecah menjadi 73 aliran. Yang saya tanyakan, udah dibahas ya? Udah dibahas ya? Yang mazhab 4 ini apa salah satu dari yang 73 ini Pak? Berarti kalau salah satu yang 73 itu ada yang satu baik, yang satunya ini golongan neraka. Itu aja Pak, terima kasih. Golongan karya itu ya. Iya ya, terserah Bapak aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak yang lain. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pakili Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum Nabi Muhammad ditunjuk sebagai Rasul, itu dia. serta Al-Quran itu belum diwahyukan, terjadi adanya kekosongan hukum Islam, hukum syariat Islam. Mungkin saya ulang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum ditunjuk sebagai Rasul, serta Al-Quran belum diwahyukan, sehingga terjadi adanya kasus-kasus yang bertentangan dengan hukum. Nah, artinya di sini terjadi adanya kekosongan hukum syariat. Sebelum Muhammad jadi Rasul? Iya. Oh iya, okay. Nah, apa rujukan daripada penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi? Ya, karena Al-Quran belum ada, Rasul aja belum ada. Rasulullah belum ada. Gimana ceritanya? Nah, apakah ini apa istilahnya liar atau bagaimana? Kan ini kan peradaban. Yang kedua, apa bedanya ilmu fikih sama usul fikih? Terus saya tadi mendengarkan Pak Ustadz bahwa ilmu fikih itu di dalamnya mempelajari perbuatan-perbuatan yang nyata, yaitu keimanan, terkait keimanan. Artinya tasawuf ini adalah inherent dengan ilmu fikih. Nah, itu. Apa itu betul kan itu? Terus yang terakhir Pak Ustadz, kalau saya mendengar apa yang dengan Pak Ustadz, bahwa ilmu fikih itu merupakan kodifikasi dari dari tafsiran-tafsiran dari Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Artinya ini merupakan suatu ilmu fikih yang dikatakan spesifik atau unik, karena setiap ilmu yang ada yang muncul itu harus dilakukan metodologis ilmiah. Tapi ini hanya kodifikasi tafsiran aja. Nah, sampai di mana kesahihannya ya, sahihnya, sehingga kita sebagai umat Islam itu sangat mempercayainya, padahal bukan berdasarkan metodologi ilmiah atau kesahihan. Nah, itu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Bapak yang lain. Boleh nanya kalau nggak ada. Tadi saya catat, iman adalah yakin tanpa ragu serta tunduk dan menerima yang dibawa Rasulullah Muhammad dengan diikuti praktek-praktek aturannya. Nah, kalau di hadis yang ada iman itu, iman anta'budallah, iman kepada Allah, kepada malaikat, itu kan kok jadi beda gitu. Artinya kan yang pokok iman itu kan ke Allah dulu gitu. Nah, ini udah langsung ke apa yang dibawa Rasulullah gitu. Nah,
ini hanya penekanan yang berbeda apa gimana gitu? Karena yang hadis yang kuat yang di Arba'in itu ya, itu kan ketika apa malaikat, itu tuh urutannya kan Allah, malaikat, kitab, baru Rasul gitu. Nah ini langsung ke Rasul, kira-kira penjelasannya seperti apa? Ada lagi Bapak, Ibu yang lain? Ya sementara itu dulu. Oke, yang pertama aliran mazhab pecah 73 golongan. Waduh, ini luar biasa nih. Iya, jadi kalau kita kembali ke surat tadi ya, surat Al-Baqarah ayat, bukan di sini. Di sini ya, Al-Baqarah ayat 25. Nih, saya copy ya terjemahnya ya. Nah, tadi itu. Nih ya. Oke, Al-Baqarah ayat 25. Nih ya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan atau amal soleh, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Oke ya. Jadi dari teks ini di Al-Baqarah 5, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, wahai Muhammad, sampaikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bahwa mereka mendapatkan surga. Apa kaitannya dengan mazhab tadi nih, bahkan 73 golongan? Oke, jadi kita pecah dulu nih. Iman ini kan bicaranya tentang keyakinan. Ya, objeknya, ya objek yang dipelajari adalah 6 rukun iman tadi yang Pak Haji tanyakan. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat dan takdir. Ini pembicaraan tentang keimanan atau tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ya, ilmu akidah cuma 6 itu aja yang dibahas. Ya. Poinnya tentang itu saja, nggak boleh keluar dari situ. Itu surga neraka ya tentang hari kiamat. Bicara sedikit tentang yang gaib ya, yang pertama, yang kedua. Ya. Jadi objeknya, maudhu'nya adalah 6 rukun iman. Namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ada mengatakan ilmu kalam, macam-macam lah, saking banyaknya. Ya, jadi ketika Allah meminta alladzina amanu, maka fokusnya adalah kepada keyakinan dalam hati. Nah, bagaimana biar keyakinan kita nggak salah? Maka Rasul jelaskan dalam hadis Jibril itu ketika ditanya tentang Islam, iman, ihsan. Apa itu iman? Ya kan ketika Jibril nanya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Iman adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, kemudian takdir yang baik dan yang buruk. Itulah objek atau ilmu tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam. Clear ya? Tapi kan yang Allah minta bukan cuma sekedar iman. Allah minta itu wa amilus solihat, amal soleh atau berbuat kebajikan. Nah, amal soleh atau berbuat kebajikan ini disebut ilmu tentang perbuatan nyata. Ya. Perbuatan nyata itu adanya di ilmu fikih. Ya, jadi jangan sampai salah. Kalau kita nanya tentang rukun iman yang 6, maka yang kita pelajari ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kalau bicara tentang perbuatan nyata, yang kita pelajari ilmu fikih. Mulai dari tempat yang kecil, maaf, toilet,
sampai tempat yang paling besar istana itu ada fikihnya, karena ilmu tentang perbuatan. Di toilet ada orangnya nggak? Ada. Di istana itu sepi atau ada orangnya? Ada. Maka ketika bicara tentang semua perbuatan nyata, maka harus merujuk ke fikih. Karena tadi fikih diartikan apa? Ilmu tentang ya perbuatan. Dijelaskan di sini tadi ya. Nih fikih itu. Saya kopikan terjemahnya saja. Al ilmu bil ahkamis syar'iyyatil amaliyah, ya, al muktasab minal adillatit tafsil, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah, perbuatan nyata. Jadi amal soleh itu pasti masuknya ke fikih. Tapi kalau iman masuknya ke ilmu akidah. Tapi baik iman maupun amal soleh harus ada dalilnya. Harus ada dalil-dalil yang rinci. Nggak bisa kita bilang ini wajib, mana dalilnya? Nggak ada, ya nggak bisa. Jadi ada hukumnya, ada fokusnya kemana, dan ada dalilnya. Sama bicara tentang akidah juga begitu. Akidah itu bicara hukum-hukum syariat, tapi bidang keyakinan, bidang rukun iman yang 6, dalilnya pun ada. Cuma beda di sini. Ya, kalau fikih bicaranya tentang bidang amaliyah, perbuatan nyata atau amal soleh. Kalau akidah bicaranya tentang 6 rukun iman. Tapi tetap ada hukum-hukumnya, tetap ada dalil-dalilnya. Clear ya? Oke. Nah, terus kembali ke pertanyaan tadi. Terus gimana aliran mazhab orang Islam jadi pecah 3 golongan? Nah, ini kalau saya bilang dia salah paham, salah memahami teks hadisnya. Karena yang pernah saya baca teks hadisnya adalah gini, iftaraqat al-yahud, gitu ya, orang-orang Yahudi terpecah jadi banyak, gitu ya. Lalu sama iftaraqat an-nasara, ya, orang-orang Nasrani terpecah jadi sekian. Nah, ketika bicara Islam, lihat, bicara Yahudi, bicara Nasrani, yang dibicarakan agamanya. Ya, orang-orang yang beragama Yahudi terpecah, orang-orang yang beragama Nasrani terpecah. Tapi ketika bicara Islam bukan agamanya. Ya, teks hadisnya gini nih, sataftariku ummati, umatku akan terpecah. Kenapa nggak bicara agama? Karena teks ini nggak bicara agama, cuma kita saja yang mengartikan bahwa ini seolah-olah Islam yang terpecah. Rasul nggak bilang Islam terpecah, Rasul bilang umatku. Ya, seandainya Rasul ingin bicara agama, Rasul pasti bilang sayaftarikul Islam, Islam akan terpecah. Tapi unik, ketika bicara Yahudi bicara agama, bicara Nasrani bicara agama, tapi ketika bicara Islam bukan agama yang dibicarakan, tapi umatku. Sehingga seorang ulama internasional yang sudah syahid karena dibom oleh ISIS bernama Dr. Ramadan Al-Buti, luar biasa karya-karyanya, ya, di berbagai bidang. Orangnya kurus, pendek, kecil, ya, tapi ya luar biasa. Beliau lagi ceramah kayak begini di masjid di Suriah, tiba-tiba dibom sama ISIS. Ya, karena ISIS itu kan itu tadi ya, dia kerasnya sama orang Islam. Aneh. Nah, kata beliau apa? Ketika bicara umatku, nah, ini bukan bicara Islam. Karena umatku itu, kata beliau, itu ada 2. Ada namanya umat yang menjawab atau ummatul ijabah, dan ada yang kedua umat yang didakwahi.
atau baru diajak. Umat yang menjawab inilah yang dimaksud umat Islam, maksudnya umat yang sudah menerima Islam. Ya, umatku kata Dr. Ramadan Al-Buti, ya, nanti dicek saja. Ramadan Al-Buti, ulama internasional ya, bicara masalah hadis ini. Kata beliau, umatku itu ada dua arti. Pertama, umat yang menjawab atau menerima Islam, namanya umatul ijabah. Yang kedua, umat yang didakwahi atau diajak, ini yang belum menerima Islam. Nah, kemudian umatku akan terpecah jadi 73, yang selamat satu. Yang mana yang selamat? Yang udah nerima Islam. Yang nggak selamat yang mana? Yang belum menerima Islam. Udah. Jadi nggak usah mikir Islam yang mana yang benar. Semua Islam benar. Karena Islam jelas, Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, kitab sucinya Quran, yang dari Rasul itu sunnah, apalagi yang diributin. Itu pusat NU Muhammadiyah itu cuma ormas, bukan agama. Memang ada agama NU, agama Muhammadiyah ada? Nggak ada. Jadi jangan terpancing dengan hadis ini. Hadis ini bicara tentang umat. Saya sampai cek lagi tuh mana ya, nggak ada kata-kata sayaftarikul Islam, nggak ada. Sataftariku ummati, umatku akan terpecah. Ya, ini menurut Profesor Dr. Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan umatku itu ada umat yang sudah menerima Islam, ini yang selamat, dan ada umat yang belum menerima Islam dan yang masih didakwahi, inilah yang tidak selamat. Kalau sampai mati, sampai wafat belum menerima Islam, berarti dia masih kafir. Jadi jangan merasa wah berarti yang benar cuma kelompok saya nih, pagajian saya benar, di luar saya salah. Akhirnya begitu semua karena salah memahami teks hadisnya. Ya, sepanjang yang saya baca tidak ada kata-kata sayaftarikul Islam, cuma ada kata-kata sataftariku ummati, umatku akan terpecah. Yang Islam sudah nggak terpecah lagi, yang terpecah yang belum menerima Islam, gitu ya. Jadi clear ya. Jadi gimana bicara mazhab yang nggak ada masalah? Ya, selama mereka masih meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selamat. Kan Rasul yang bilang, man mata, ya, siapa yang wafat dan atau man akhiru kalamihi, siapa yang ucapan akhirnya sebelum wafat adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nggak ada kata-kata yang ngomong harus NU baru surga atau yang ngomong Muhammadiyah, nggak ada. Clear ya? Iya, tafadhol. Iya, monggo, silakan. Iya. Dr. Ramadan Al-Buti. Ya, Dr. Ramadan Al-Buti. Sedangkan Rasulullah bilang sendiri, umatku itu kan dia bicara siapa yang mengikuti sunnah-sunnah, yang tidak mengikuti sunnahku bukan umatku, gitu kan ya? Itu enggak ada kata-kata umat di situ. Itu bagian dariku ya, atau apa gitu ya? Tapi tidak ada kata-kata umat. Ya. Itu gimana Ustaz? Iya, nanti saya tambahkan deh dalilnya kata-kata umat ya. Oke. Azan dulu ya, monggo. Baru satu kan? Iya, ini belum. Maksudnya karena ini penting ya, karena suka orang jadi banyak salah paham. Seolah-olah kalau sudah satu kelompok benar, di luar itu salah. Padahal selama dia Muslim selesai masalahnya. Yang salah yang belum jadi Islam. Lihat ya nih ya, ada banyak tuh hadis itu ya. Sampai Ustaz, berapa? Apa Ustaz? Iya. Kalian nambahin yang ummati itu kan ketika Rasulullah meninggal pun Rasulullah bilang ummati gitu ya. Itu kan umat ya. Jadi pengertian umat yang Ustaz yang di sini sama pengertian umat yang Rasulullah
Sebutkan tuh perbedaannya apa? Kalau umat yang disebut Rasulullah itu umat Islam atau umat yang tadi Ustadz bilang itu ya, ada yang belum menerima, ada yang itu Ustadz. Iya. Oke ya, ini hadis yang saya ambil dari internet, coba lihat tuh. Iftaraqatil Yahud, ya, kemudian tapi ketika bicara Islam, bukan Islamnya. Wa taftariku ummati, enggak ada kata-kata Islamnya. Bicara Yahud tuh Yahud, ya. Hadis kedua juga sama tuh. Nasoro, tapi sampai sini begitu bicara bukan Islam, ummati, bukan Islamnya, tidak ada kata-kata Islam. Iftaraqatil Yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin Nasara ala 72 wa taftariku ummati. Rasul nggak bilang Islam, Rasul bilang umatku. Terus berapa hadis coba lihat? Abu Daud, Tirmidzi, terus ini, ya, sampai kian tuh. Ya, 16 tuh, 18, semua hadisnya tidak ada kata-kata Islam, yang ada kata-kata ummati. Oke ya, itu bicara teks hadisnya. Sekarang kita bicara tadi tambahan. Kenapa kok umat ini bisa diartikan dua? Bukan kata saya, kata Dr. Ramadan Al-Buti, ini ulama dari Suriah yang kebetulan beliau syahid dibom oleh ISIS, ya. Nanti kalau sering buka-buka kitab juga banyak, ya. Ini ulama Suriah. Oke ya, itu satu. Yang kedua, nah, oke, kita kuatkanlah. Ada nanti hadis yang sering kita dengar. Apa tuh hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Nih, jelas kata-kata ummati. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Baru ketika ditanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, maka Rasul jawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, umat kecuali yang tidak mau. Baru sahabat nanya, siapa yang tidak mau? Nah, maka Rasul jawab, yang taat, dialah yang masuk surga. Yang asoni, yang maksiat, ini yang tidak mau ke surga. Nah, ulama menjelaskan lagi, siapa yang nggak mau ini? Ada dua. Kalau yang nggak mau ini dia muslim, ya, bentar, hilang lagi. Dia muslim, maka dia cuma mampir ke neraka. Walaupun dia tadi poin yang kedua nih, yang maksiat, ya, mampir, cuma kan biasa ya, mampirnya itu 1 hari 1000 tahun. Yang mau silakan. Tapi yang kedua, yang belum muslim, inilah yang kekal di neraka. Jadi bahasa maksiat itu dua, siapa? Yang sudah nerima maka dia cuma mampir ke neraka, sedangkan yang belum muslim, yang masih kafir, mati dalam kondisi kafir, dia yang kekal di neraka. Tapi tetap bahasanya ummati, umatku. Umat yang taat sama Rasul langsung ke surga dia. Tapi umat yang maksiat, ya, sholat terus, maksiat jalan, STMJ, nah ini yang mampir kalau dia masih muslim. Tapi kalau dia belum muslim, ya dia kekal di neraka. Tapi dua-duanya bahasanya ummati, umatku. Ya, ini penjelasan ulama dari hadis yang kedua ini. Gitu ya. Jadi bicara ummati tidak hanya bicara satu hadis yang lain juga kata, ya, bahasanya begitu. Terus bagaimana ketika Rasulullah ada kata-kata ummati? Iya, Rasul masih memikirkan umatnya. Kenapa?
Karena umat Rasul adalah seluruh manusia. Rasul berdakwah untuk seluruh manusia. Yang nerima jadi Islam, yang belum nerima tetap didakwahi oleh pengganti Rasul. Karena semua pada hakikatnya adalah umat atau calon umat bahasanya. Kalau dia mau nerima, dia jadi mu'alaf, jadi umat. Kalau enggak, terus kita dakwahi. Mudah-mudahan mereka masih mau masuk Islam, gitu ya. Sehingga itulah rahasia kenapa Rasul mengatakan kata-kata ummati, bukan Islam. Jadi nggak usah berpikir macam-macam, wah Islam yang mana yang benar. Islam pasti benar, titik. Apapun ormasnya, atau kalau sekarang apapun bajunya atau apapun, iya silakan, warnanya apa terserah, ya. Atau apapun lagi sekarang parpolnya terserah, nggak masalah, ya kan. Atau apapun nanti pilihan presidennya, nggak masalah selama di Muslim aman, ya. Ya syukur-syukur amin gitu kan, selesai, gitu ya. Udah habis ini. Clear ya, nomor 1 ya. Terjadi kekosongan hukum Islam sebelum Muhammad jadi Rasul. Terus gimana? Ya nggak apa-apa. Kan memang Allah jelaskan di surat Yasin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litundzira qauman, agar engkau Muhammad ya litundzira, memberikan peringatan kepada kaum ma'undhira abauhum, yang nenek moyangnya belum mendapatkan peringatan. Ini kan, ini poinnya kan, yang ditanya ini. Terus bagaimana dengan orang-orang yang wafat sebelum Muhammad jadi Rasul? Ya masuk surat 17. Ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, saya kopikan terjemahnya aja ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tetapi aduh, nggak bisa nih. Ini udah kita copy semua aja deh ya. Di surat 17 itu dikatakan nih, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum Allah mengutus seorang Rasul. Jadi orang-orang yang wafat di masa jahiliyah aman. Kok aman? Nggak ada Rasul. Sama kayak orang yang ada di zaman sekarang tapi tinggalnya di pedalaman Papua misalnya, nggak ada guru ngaji, dia taunya Tuhan satu, nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu haji. Mau disalahin nggak? Ya enggak, orang nggak ada guru ngaji di sana. Allah bilang Allah nggak mungkin nyiksa sebelum ada Rasul, sebelum ada pendakwah. Dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad kosong ribuan tahun. Mau disalahin ya nggak bisa. Kalau nyalain Allah menyalahi janjinya. Kata Allah, Allah nggak mungkin nyiksa. Justru orang yang wafat sebelum Muhammad jadi Rasul aman, langsung ke sorga. Yang repot ini kita. Iya, kan cuma dua kita, kalau nggak mampir ya selamat, ya syukur-syukur selamat ya kan. Makanya selain kita beramal soleh, kita juga ngejar syafaat Nabi, ya kan, biar dapat syafaat dari Nabi. Dekat sama Quran, biar dapat syafaat dari Quran. Deketin orang-orang soleh, biar dapat syafaat dari orang-orang soleh, gitu. Ya, habis ya. Gimana? Yang apa tuh? 3, 4, 5. Oh ini yang ke-6 ini ya? Iya. Enggak, ini bukan bicara tentang kenapa kita cuek sama rukun iman, bukan. Definisi yang biar mudah diterima. Karena kan
mau bicara Quran, mau bicara hadis, ujung-ujungnya kan lewat Rasul. Jadi biar definisinya nggak panjang, ulama mengatakan iman adalah yakin tanpa ragu dengan kerasulan Muhammad, titik. Jadi kalau ada orang ragu dengan kerasulan Muhammad, ya dia pasti bukan orang beriman, pasti bukan orang Islam. Lalu apalagi, dan semua yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul? Ya rukun iman ini. Tapi kenapa poinnya ke Rasul? Sehingga orang-orang yang menolak kerasulan Muhammad, baik Yahudi maupun Nasrani, nggak bisa dikatakan beriman. Kita hanya bicara tentang penekanan saja, bukan menafikan rukun iman yang 6. Tetap isi tentang keimanan adalah rukun iman yang 6. Cuma definisi yang mudah diingat oleh kita, iman adalah yakin tanpa ragu dengan kerasulan Muhammad. Kalau sudah itu berarti di luar Islam kan dia ragu atau nggak percaya dengan kerasulan Muhammad, pasti bukan beriman. Baru ditambahkan tunduk dan menerima semua yang dibawa oleh Rasul. Apa itu? Ya baik bicara akidah maupun bicara kajian fikih. Wallahu a'lam. Ya, berarti yang lain minggu depan ya. Ya, sehingga moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.